Oke, bagaimana sih perangkat elektronik LED dapat memancarkan sebuah cahaya dibandingkan dengan bola lampu pijar yang jauh lebih tidak efisien yang menghasilkan cahaya dengan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Justru LED ini secara langsung mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. LED atau light emitting diode pada dasarnya adalah jenis dioda yang dirancang khusus untuk memancarkan sebuah cahaya. Cara kerjanya sama seperti dioda serbaguna atau dioda banyak arah. Tetapi, yang membuatnya memancarkan cahaya adalah bahan semikonduktor yang digunakan di dalamnya. Konstruksi LED sama saja dengan dioda persimpangan PN biasa. Namun demikian, alih-alih silikon atau germanium, LED biasa dibuat dari semikonduktor majemuk bahan seperti gallium arsenida, gallium fosfida, dan bahan semikonduktor lainnya yang dapat memancarkan sebuah cahaya. Silikon paling banyak digunakan dalam dioda normal karena kurang sensitif terhadap suhu. Namun, dioda ini tidak melepaskan energi dalam bentuk cahaya, melainkan dalam bentuk panas, sehingga tidak digunakan dalam LED. Jadi, LED adalah dioda sama seperti dioda biasa. LED dapat menjadi bias maju atau bias terbalik. Namun demikian, LED hanya memancarkan cahaya apabila dalam kondisi bias maju. Nah, mari kita fokuskan pada pembiasan maju LED. Untuk membiaskan maju LED, pada dasarnya kita cukup menghubungkan terminal katoda ke negatif dari tegangan bias eksternal dan terminal anoda ke sisi positif dari tegangan bias eksternal ketika LED bias maju. Nah, ketika LED bias maju, elektron bebas dari daerah N mendapatkan energi yang cukup untuk menyeberang persimpangan dan bergabung kembali dengan lubang di wilayah P. Nah, awalnya elektron bebas dari daerah N berada di pita konduksi. Namun, ketika menyeberang ke daerah P, mereka melepaskan energi dan jatuh ke dalam lubang di pita valensi. Untuk dioda silikon normal, energi yang dilepaskan akan berupa panas, tetapi bahan semikonduktor yang digunakan dalam LED, energi yang dilepaskan ketika elektron bebas bergabung kembali dengan lubang dalam bentuk cahaya atau foton. Nah, dari sudut pandang diagram energi, kita dapat melihat bahwa pembiasan ke depan LED menyempit ke daerah pengosongan dan memungkinkan elektron bebas untuk melintasi persimpangan. Saat elektron bebas melintasi persimpangan dan bergabung kembali dengan lubang, elektron melepaskan energi di bentuk cahaya atau foton. Pada dasarnya, apa yang terjadi di dalam LED ketika bias maju sama seperti dioda biasa, kecuali bahwa elektron melepaskan cahaya bukan panas ketika mereka mengubah energi tingkat. Kita tidak perlu membahas bias mundur kecuali untuk mengatakan bahwa LED ini bertindak seperti dioda ketika mundur bias. Dan jika melebihi parameter yang ditetapkan, maka ini akan menghancurkan LED. Salah satu karakteristik LED pertama yang kita pertimbangkan ketika kita menggunakan LED pertama kali adalah tentu saja warnanya. Kadang-kadang kita menggunakan warna LED hijau untuk menunjukkan bahwa sirkuit dalam kondisi baik atau LED merah untuk mengindikasikan adanya masalah. LED dapat berwarna merah, orange, kuning, hijau, biru, putih, atau ungu, dan yang membuat atau menentukan warna LED adalah bahan semikonduktor yang digunakan di dalamnya. Nah, foton memiliki panjang gelombang yang berbeda berdasarkan energinya, atau energi berdasarkan panjang gelombangnya, tergantung bagaimana kita melihatnya. Jadi, untuk menghasilkan warna yang berbeda, para ilmuwan dan insinyur telah menemukan atau menentukan berapa banyak energi yang harus dihilangkan oleh sebuah elektron yang berpindah dari satu bahan ke bahan lain agar dapat memancarkan foton dengan panjang gelombang yang tepat untuk warna yang diinginkan. Dengan menggunakan LED 5 mm, kita dapat melihat bagaimana kombinasi ini pada tingkat semikonduktor sebenarnya diimplementasikan menjadi sesuatu yang berguna. Jika kita mencoba melihat apa yang ada di dalam LED 5 mm, kita dapat melihat bahwa bingkai utama terhubung ke terminal katoda. Ini juga dikenal sebagai landasan untuk memegang bahan semikonduktor. Cawan reflektif yang terhubung ke landasan sebenarnya juga memegang bahan semikonduktor.
di daerah N ditempatkan di bagian bawah sehingga terhubung ke terminal katoda, sedangkan daerah P berada di bagian atas. Kemudian hanya ada satu kabel yang menghubungkannya ke rangka tiang yang terhubung ke terminal anoda. Salah satu alasan untuk desain ini adalah bahwa sebagian besar cahaya yang dihasilkan oleh LED berasal dari area persimpangan yang lebih dekat ke wilayah P. Jadi, area ini dijaga sedekat mungkin daerah permukaan perangkat agar LED dapat memancarkan sebuah cahaya.